Ini untuk mapping di MIDI controller ya. Kita udah punya scene-nya, kita udah punya semua, kita udah punya ini sekarang kalau saya mau zoom ini ya, saya terpaksa harus kayak gini. Misalnya nih kan udah kita tadi udah buat, kita di video sebelumnya kan udah punya udah ngatur ini gimana gitu loh ya. Ini pakai Move plugin. Kamu bisa cari Move plugin itu di mana. Nanti ada, mungkin saya taruh linknya di deskripsi. Sekarang ngezoom ini kan begini. Mengaktifkan filternya itu seperti ini. Gitu loh. Gitu. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah untuk mapping fungsi-fungsi dari OBS ke MIDI controller. Ya. Sekarang misal saya mau hide ini, filter, kita hide, dan kemudian saya pengen membuka webcam misalnya untuk nunjukin fungsionalitas dari apa yang akan saya lakukan di sini. Sorry. Ya, ini. Jadi saya di sini menggunakan yang namanya M-Wave. Kenapa saya milih ini? Pertama, sebelumnya M-Wave dulu ya. Kita bahas mengenai M-Wave dulu. MIDI controller ini saya beli dengan harga yang lebih murah sebenarnya, karena ini dulu waktu awal-awal belum begitu booming ya. Mungkin sekarang udah ada kenaikan harga, tapi kayaknya di TikTok banyak diskon. Di keranjang saya, di produk saya di TikTok ada, kalau mau lihat aja di TikTok saya. Kemudian ya, kenapa saya pakai ini? Kenapa nggak pakai yang orang-orang pada SMC Pad, apa SMK Pad gitu ya? Pertama, kalau kita bandingkan sama SMK Pad ya, MP SMC Pad itu ya. Ya. Yeah. Yeah. Ini kali ya. Nah nih, sekarang kalau kita bandingin dengan ini ya, dengan SMC Pad ini, dia punya 4x4 itu 16 tombol, oke? Okay? 16 tombol, 16 pad ya, dan 8 apa namanya ini? Knob ya, 8 knob. Which jika kamu perhatikan ya, dan dia juga punya beberapa ini di sini, beberapa tombol-tombol lain untuk kontrol, yang mana kalau kamu perhatikan di SMK keyboard. Oke, let's see. Kita coba buka SMK MIDI series. Nah ini ya. Kalau kamu perhatikan di sini ya, kamu juga punya tombol yang sama nih, sebenarnya pad yang sama, yang bisa difungsikan sama persis. Oke. Nah, kenapa saya lebih memilih ini daripada SMC pad ya? Simple sebenarnya. Alasannya simple sekali. Alasannya hanya karena ini 16, kemudian sebenarnya di aplikasinya itu dia bakal bisa disetting ke 2 halaman kayak begini. Kelihatan gak sih? Ya, ya, shadingnya kalau tadi ya, gue kecilin ya. Bentar. Kalau gue matiin. Ya, pokoknya itu. Ini bisa diubah ke 2 halaman. Anyway, it's not like that, man.
Oke, kita coba deh. Kita coba kasih filter dulu ini. Filter dulu. Filter dulu. Advanced mask. Kita kasih color correction yang sebentar aja. Ini gamanya kita turunin. Enggak. Kontrasnya. Ya, gitu deh. Anyway, kamu bisa lihat kalau ini berubah halaman gitu loh. Oke, ya. Jadi dia punya 2 halaman yang bisa di manage. Nah, selain ini juga jadi kita punya total 32 pad, 16 knob ya. Kemudian ada 25 key. Masing-masing ini bisa di customize. Contoh kayak ini tadinya saya biasanya sih pakai ini buat contoh ya. Zoom and follow tadi ya. Saya kasih tunjuk nih. Saya kasih tunjuk ya. Ini juga bisa di customize, bisa dipakai buat fungsi-fungsi custom. Contoh nih, ya. Oh, belum lagi dia punya preset 8. Masing-masing ini semua punya bisa di customization dengan MIDI channel sendiri-sendiri. Nah, ini contoh ya. Saya kasih contoh ya. Zoom. Kita balik ke atas. Kemudian ini bentar saya kecilin dulu. Ke kanan bawah aja. Ini sih salah. Crop filter kita kasih ini ke kanan bawah aja. Oke. Nah, ini ya. Contoh nih. Saya kasih ini di sini itu zoom. Loh. Oh, ini nggak bisa zoom ya? Zoomnya belum diaktifin ya. Apakah iya zoomnya belum diaktifin? Oh, iya. Karena saya belum masukin skripnya. Oke, berarti yang udah masuk aja atas itu Z display LG top. Kita tambah juga yang bawah itu displaynya min. Ini kita kasih sama 3, ini kasih 0,1, ini kasih 0,05, ini penuhin, terus atas juga dikasih sama 3, 0,01, ini 0,05, ini juga ke sini. Terus nah sekarang tuh dia zoom ya. Nah sekarang kalau kamu perhatikan ini dia follow. Nah kebetulan di ini saya di streamer board saya ini ya, saya udah kasih MIDI output. Kenapa pakai ini? Karena saya pengen ini lebih spesifik. Anyway, sekarang perhatiin kalau karena saya stop untuk follow itu yang atas, yang ini ya. Saya pencet nih, ceklek. Perhatiin, nggak follow lagi. Saya pencet ini, ceklek, dia follow lagi mouse-nya. Gitu loh. Jadi 25 keys, 32 pad, 16 button dikalikan 8 preset. Gitu loh. Lu hitung aja deh berapa banyak kontrol yang bisa lu customize ya. Nah, caranya untuk koneksinya gimana? Itu di line video, ikutin videonya mungkin di atas ada ya. Aku nanti lihat ya, nggak tahu. Tapi yang pasti OBS punya channel sendiri. Di voice meter juga perhatikan voice meter saya. Ya. Nih, ya voice meter saya. Sekarang contoh ya.
saya mau ubah volume yang ini. Oke, saya gerakin ini di sini. Tangan saya di sini ya. Nggak ada yang lain yang gerakin, nggak ada. Jadi ini bisa dikontrol dan ini juga bisa dipakai. Nah, kemudian untuk voice meter itu yang ini channel 2-nya, page 2-nya saya kontrol buat yang bagian output. Ini. Tombol yang sama. Tombol yang sama. Ya, tombol yang sama ini. Tombol yang ini, knob yang ini tetap digunakan dua page. Nih, page pertamanya ya. Page pertama tombol yang sama. Ini ya. Saya gerakin. Nah, gitu ya. Tapi kalau saya ganti page kedua, ini saya gerakin, dia nggak bergerak yang ini. Yang bergerak justru yang ini. Oke. Itu M-Wave. Satu, oke. Komplitnya, review komplitnya itu ada di video lainnya. Buka aja video-video saya. Nah, kemudian ya, ini udah nih. By the way, ya, ini udah. Sekarang kita bakal manage ke MIDI-nya. Nah, untuk zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out ya. Itu saya nggak pakai OBS karena dikarenakan dia script gitu loh. Jadi saya langsung ke scriptnya. Kalau kamu lihat di streamer bot saya ini ya, zoomnya itu ada ini di scriptnya. Makanya kamu nggak ngelihat di OBS saya itu hotkey-nya untuk ini kosong, nggak ada gitu loh. Tapi saya langsung target ke scriptnya, jadi nggak pakai hotkey. Saya pakai, bisa kamu pakai hotkey tapi nanti dua kali jalan. Hotkey kamu set, terus kamu mapping hotkey-nya itu ke MIDI. Kalau menurut saya sih terlalu ribet, saya langsung pakai streamer board. Nah, kemudian oke, mari kita langsung lanjut bagaimana caranya connect MIDI ke situ, ke OBS. Yang pertama yang perlu kamu butuhkan adalah OBS MIDI MG Setup. Download di kamu untuk versi yang terbaru itu kamu perlu download yang MIDI MG. Cuma ini yang bisa pakai di Windows. Saya udah coba MIDI yang lain, ribet dan banyak masalah. Ya, cara pakainya gimana? Pertama kamu pergi ke download, go to download. Kemudian di download, kamu download mana yang ini. Kalau saya sih lebih bagus pakai WinStaller. Terus setelah di download, kamu install, kamu restart OBS. Nanti setelah kamu restart OBS, kamu bakal nemuin kalau memang instalasimu sudah benar, itu kamu bakal nemuin ini di situ. Nah, tinggal kamu buka. Oke. Nah, ini ada 3. Pertama, binding collection, MIDI device, preferences. Pertama kali kamu perlu setup MIDI mana yang mau kamu pakai. Ya. As you can see, saya bakal pakai MIDI device saya yang namanya OBS, port yang namanya OBS. Ini virtual port sebenarnya. Saya udah pakai MIDI router, itu di video lain aja, yang bisa membuat satu MIDI dipakai untuk beberapa aplikasi. Biasanya ya, terutama di Windows ya, satu MIDI device itu hanya bisa dipakai untuk satu port. Artinya satu MIDI device itu hanya bisa dipakai oleh satu aplikasi. Kalau aplikasi lain mau pakai, misalnya Ableton mau dipakai satu, misalnya ini tadi ya, yang namanya MIDI control saya M-Wave ini yang SMK252 ini, mau saya pakai di OBS sama mau saya pakai di Ableton, salah satu harus dimatiin dulu gitu loh, kalau nggak pakai MIDI router. Tapi kalau pakai MIDI router, secara singkatnya ini bisa dilakukan gitu loh. Oke.
Ini sudah diiniin. Nah, preferences ini saya nggak pernah ganti. Ini cuma buat import, export dan segala macam. Ngecek buat ngecek update. Nah, kemudian setelah saya pilih MIDI device-nya, cek MIDI capabilities, ya, saya buat collection-nya, binding collection. Nah, ini saya udah buat nih, saya pisah-pisahkan. Ini untuk tutor, ini yang horizontal. Kalau buat saya sih ini horizontal, ini nanti buat yang vertical kontrolnya, karena itu beda beda scene, nama-namanya mungkin juga beda. Nah, kebetulan karena ini tutor scene, saya pakai tutor scene switcher. Saya create tadi saya udah tambahkan gitu. Ini, terus saya rename ya, contoh tes. Tapi nggak usah deh. Saya rename terus kemudian katakanlah itu sudah di rename. Ini saya edit biar sekalian aku juga langsung iniin. Anyway, ini ketika kamu ini mungkin nggak ada ya. Kamu tambah, ya. Kalau dia satu, dia nggak bisa dihapus. Contoh nih. Nah, kalau cuma satu, lu nggak bisa hapus, gitu loh. Nah, kemudian pastikan. Ini contoh kita bakal buat mapping buat oke, saya pindahin ya. Saya pindahin ya. Nggak bisa ding, nggak bisa dipindahin ding. Ya nggak apa-apa sih, orang harusnya kamu bakal ngeliat di sini ada ininya kok, mapnya, ada keyboardnya. Oke, pertama kita akan buat mapping buat share top ini, ya. Buat share top ini, pertama kita kasih nama dulu, switch to top. Saya mah kasih nama ini, kalian boleh kasih nama apa aja. Kemudian pastikan device mana yang mau kamu pakai. Nah, kemudian kamu pilih tombolnya di sini, di ini kamu pilih tombolnya. Pertama, aku mau bikin itu ini, switch to top itu ini. Nah, tinggal tekan, dia bakal otomatis membaca apa perintahnya. Kemudian di sini di sebelah kanan kamu bikin scene switching. Pilih ke scene switching, switch scene, pilih kemana? Share top. Oke. Nah, yang kedua supaya ini kita bisa coba langsung ya. Kita tambahkan satu lagi, switch to bottom misalnya. Ya, sama OBS. Kemudian klik ini sekali. Jadi ini ada tiga ya, ada tiga posisi. Not listening itu dia nggak bakal dengerin MIDI controller, nggak bakal dengerin dan ngerekam. Ini listening for message one itu ketika kamu, dia hanya begitu dia dapat satu input, dia bakal langsung save. Kalau ini dia bakal dengerin terus sampai dia pada akhirnya begitu kamu stop ya. Sekarang aku biasanya pakai ini karena nggak perlu ribet-ribet. Listening for message once ya. Nah, sekarang kita klik yang mana yang kita mau. Ini bottom, saya pakai yang ini. Gitu ya. Udah, kemudian saya switch sama scene switching. Saya pilih share button. Oke. Udah. Kamu klik centang oke. Nah, sekarang perhatikan scene-nya bakal berubah. Oke. Oke. Saya nggak ada di mouse-nya, diam aja. Tangannya dua-dua di sini. Gitu. Oke. Ya. Jadi itu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, gimana Mas dengan yang lainnya? Gimana Gap dengan yang lain-lainnya? Ya lanjutin dong. Konsepnya sama gitu loh. Konsepnya sama, nggak ada yang beda. Tinggal kamu gunakan itu, edit. Oh sorry. Oh loh. Terus itu ada tukang bakso lewat. Edit. Kemudian ya udah, kamu tinggal tambahkan aja. Misalnya ke kiri. Sama ya. Satu lagi aku tambahin ya. Switch to left misalnya.
Terserah mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, terserah mah. Nah ini sama, kamu klik listening message one, and then kamu klik mana yang mau di iniin. Pindahin ini scene switching, pilih yang share lab. Udah, ketika sudah, kamu sebenarnya bisa kamu klik oke ini, tapi ini udah nyambung. Ada masalah di situ. Kelihatan kan masalahnya apa? Di share left ya, inimu di depan. Harusnya ini di belakang. Oke, gitu. Oke. Itu aja ya. Dilanjutin aja. Habis itu kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar. Jangan lupa follow, subscribe biar saya semangat bikin video tambahan yang lain. Oke. Jadi itu aja dari saya. Jangan lupa follow and subscribe ya. Follow, subscribe, udah lonceng kali ya. Ikutin juga TikTok saya di platform yang lain ya. Saya bakal banyak share-share mengenai informasi mengenai teknologi. Saat ini saya konsentrasi ke sini dulu. Jadi itu jangan lupa tunggu terus video-video berikutnya. Thank you.